Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safika. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi peradilan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Asasi bersifat dasar atau pokok. Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak membedakan ras, kelamin, suku, dan agama. 3 hak yang melekat pada diri manusia yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak yang diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Seseorang berhak mendapat suatu bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pengadilan. Contoh hak asasi peradilan adalah hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak mendapat perlakuan yang sama dalam pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan, hak mendapat perlakuan adil dalam hukum, hak mendapat pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, dan menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Aturan dasar hukum peradilan. 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Dalam proses peradilan hendaknya berpedoman kepada prinsip peradilan, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hak-hak yang dijamin. Hak mendapat pembelaan hukum, hak mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan peradilan. Kasus yang berkaitan dengan hak peradilan. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pada tragedi penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 dan selesai pada Maret 2002. Kasus ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung berkali-kali. Namun berkali-kali juga berkas kasus ini dikembalikan. Bahkan berkas sempat dikatakan hilang pada 13 Maret 2008 oleh Jampitsus Kejaksaan Agung, Kemas Yahya Rahman. Tragedi penembakan Trisakti ini sendiri diperkirakan menyebabkan korban hingga 685 orang. Lalu ada kasus kematian George Floyd, yaitu orang berkulit hitam di Amerika Serikat yang menyebabkan rasisme dan menyebabkan demo yang sangat besar di Amerika Serikat. Saya untuk mengatasi hak asasi peradilan, yaitu membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM, mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Memberikan informasi kepada aparat penegakan hukum dan lembaga-lembaga HAM bila pelanggaran HAM. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR damai dan harmonis dalam masyarakat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tidak terulang lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saran, sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.